kuasa-Mu sekarang mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Hai, Shalom. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Selamat bergabung di Sunday Online Service Forward Living Church. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, dan karena dalam minggu pertama di bulan April, maka kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Itu sebabnya masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan perlengkapannya, roti atau biskuit, dan minuman yang memiliki rasa. Nah saudara, sekarang mari siapkan hati saudara, beri yang terbaik lewat pujian penyembahan bersama para worshiper. Selamat beribadah, God bless you. Shalom MLC Family, dimanapun saudara berada, saya percaya saudara sudah menyiapkan waktu dan hati untuk memuji menyembah Tuhan kita, amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa di dalam setiap pujian. Tidak terbatas, amin. Dimanapun kita berada, di rumah, bahkan orang-orang yang tidak ada bersama kita saat ini, menerima kuasa Tuhan, amin. Mari saudara, di rumah dimanapun, naikkan syukurmu. Dan saya percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat, dimanapun Anda berada, naikkan pujian ini bersama
bersama keluargamu. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Yes, Lord. Yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi saudara nyanyikan. Ada kuasa. Kami terima Tuhan. Yes. Kami menyanyi Tuhan. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari saudara, sama-sama katakan, ada kuasa. Yes, haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Allah yang dahsyat luar biasa. Dan kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan saja yang layak kami sembah. Kami percaya bahwa akan tiba saatnya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Maka kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Oh Jesus, we worship you Lord.
Sekarang mari satukan hati, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya bagi kami atau siapapun anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit COVID atau dalam pemulihan dari sakit COVID. Tuhan kami berdoa, campur tangan-Mu, belas kasih-Mu, mujizat-Mu terjadi sehingga kesembuhan yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa untuk penyebaran COVID boleh benar-benar berhenti atas pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi family kami, keluarga kami di FLC yang sedang sakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya, juga keluarga kami yang sedang sakit ada rasa nyeri di bagian dada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, campur tangan-Mu menyertai, dan kami sepakat meminta dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Biarlah kesembuhan boleh diterima oleh keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan dari setiap umat-Mu yang ada di rumah dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa, biarlah setiap jeritan, setiap seruan doa kami, Tuhan menjawab doa kami apapun pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, terus ada dalam pimpinan pertolongan tangan Tuhan, bahkan kehidupan di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia di mana ada konflik terjadi, kami juga melepaskan shalom, damai sejahtera boleh terjadi, dan semuanya atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah terima jawaban doa Tuhan indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, saudara, teruslah berdoa karena Allah mendengarkan setiap doa-doa kita. Amin ya. Nah saudara, FLC akan melakukan baptisan air pada minggu kedua bulan April ini, tepatnya tanggal 9 hari Sabtu, jam 9 pagi. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, saudara dapat mendaftarkan diri atau mencari informasi lewat Instagram FLC, ataupun saudara dapat menghubungi WA yang ada di layar monitor saudara. Dan saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Siapkan hati saudara bersama dengan keluarga saudara, nikmati firman Tuhan. Jika saudara merasa perlu mencatat hal-hal yang penting, please lakukan itu, dan saudara dapat merenungkan kembali di waktu yang berbeda. Tema pada bulan April ini adalah suffering. Kita akan diberkati dengan tema ini sepanjang bulan April, dan saat ini nikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di bulan yang baru April 2022. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami terus berdoa lewat ibadah online khusus pada hari ini. Setiap Anda benar-benar bisa mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih tidak lupa untuk semua teman-teman dari FLC Worship yang dari tadi membantu kita semua bisa menikmati ibadah hari ini lewat pujian dan penyembahan. Saya yakin kesungguhan, fokus, serta konsentrasi yang Anda berikan secara khusus beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Dimanapun Anda menyaksikan, melihat ibadah online hari ini, percayalah kuasa hadirat Tuhan ada bersama dengan Anda. Mujizat juga terjadi. Terlebih tentunya gak terlepas bagi kita. Bila punya kesempatan untuk beribadah adalah kehormatan buat kita menerima yang terbaik, yaitu mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan yang secara khusus Tuhan mau bagikan buat kita di bulan April ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mengajak sama-sama yuk sebelum kita terima firman, kita berdoa minta Roh Kudus bantu kehidupan hati kita, hidup kita untuk menerima benih, sehingga firman Tuhan bukan hanya sanggup kita dengar, tapi bersama dengan kekuatan kuasa Allah, bersama dengan Roh Kudus kita sanggup menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini tanggal 3 April. Tidak sembarangan, tidak main-main, tidak asal-asalan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa hidup kami sujud menyembah kepadamu. Kami mau berterima kasih untuk 3 bulan pertama yang telah kami lalui di tahun ini Tuhan.
bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi kalau kami semua ada sampai hari ini karena belas kasih-Mu. Kami juga mau minta maaf kalau di 3 bulan ini, bahkan di sepanjang bulan kemarin ada pelanggaran, ada dosa. Kami gak mungkin hidup bertentangan, kami gak mungkin terus-terusan hidup berlawanan karena hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami yang bersyukur kami punya kesempatan. Merupakan kehormatan buat kami punya tanggung jawab menjalani hidup ini. Kami memohon kepadamu, Tuhan Yesus, bimbing kami. Terus Tuhan menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu lebih daripada apapun. Kami mau terima firman-Mu secara khusus yang Kau ingin sampaikan di bulan yang baru ini. Mampukan kami untuk menerima, berkati kami. Karena tanpa firman-Mu kami gak akan kemana-mana. Firman-Mu adalah pelita di kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman, sama-sama yuk semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, di bulan yang baru, April ini kita akan bicara sepanjang 1 bulan. Kita tahu FLC punya tema besar di sepanjang 2022 adalah Be Different. Hidup yang berbeda. Kenapa kita perlu hidup berbeda? Karena jadi orang Kristen aja nggak cukup. Justru semakin hari bertambah, bulan semakin tahun bertambah, kita harus percaya kita bisa menjadi serupa dan segambar seperti Dia. Jadi level kita harus naik, itu sebabnya kita harus bisa punya hidup yang berbeda. Nah, untuk bisa punya hidup yang berbeda, harus ada satu bagian kehidupan yang perlu kita pahami dengan benar. Karena kehidupan ini menjadi inti juga, menjadi satu bagian yang penuh di hidup kita sehari-hari. Dan tema bulan ini sebenarnya adalah satu tema, satu kata yang gak bisa cuma dibahas untuk 1 bulan doang. Sebenarnya tema atau satu kata dari tema ini adalah sebuah proses kehidupan seumur hidup bagi kita. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya tema ini akan kita dengar, yang kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini akan selalu hadir di hidup kita. Nah, temanya apa? Satu kata ini apa? Yaitu suffering atau penderitaan. Sepanjang bulan April FLC kita akan sama-sama bicara tentang penderitaan. Benar kan? Satu kata, penderitaan, adalah satu kata yang bisa kita pahami bahwa ini benar-benar memang menjadi satu inti kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita percaya kayaknya gak mungkin deh manusia hidup tanpa penderitaan, tanpa suffering. Bahkan menjadi pengertian yang otomatis bahwa penderitaan adalah satu bagian dari kehidupan itu sendiri. Makanya gak mungkin cuma bisa dibahas 1 bulan, karena ini adalah proses pembelajaran seumur hidup. Tetapi saya yakin gak kebetulan. FLC, Forward Living Church, dimanapun Anda berada, Tuhan ingin berbicara, ingin membantu kita secara intim untuk kita bisa menyadari bagaimana respon, bagaimana reaksi, bagaimana menghadapi, melihat, menyikapi penderitaan di kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Karena kata penderitaan itu sendiri atau kata derita berasal dari kata Sangsekerta, yaitu dari kata dira, yang artinya adalah menahan atau menanggung. Yes, topik bulan ini sangat emosional. Karena siapapun Anda, apapun kondisi kehidupan, latar belakang keluarga, status sosial, ekonomi Anda, kita semua, nggak ada di antara kita yang hidup tanpa penderitaan atau permasalahan. Semua kita punya pergumulan, satu situasi, satu keadaan yang membuat kita harus bisa menahan, bahkan menanggung.
Kata penderitaan seringkali memang dikonotasikan negatif, buruk, tidak baik. Karena sejujurnya tidak ada manusia yang mau derita, mengalami suffering, nggak ada. Tapi tahukah Anda begini, gereja Tuhan, Forward Living Church, saya juga bicara untuk diri saya sendiri nih. Tidak ada alat atau cara yang paling ampuh untuk Anda dan saya bisa hidup, grow, bertumbuh secara dewasa sebagai anak Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai kesayangannya, sebagai tubuh Kristus. Selain lewat penderitaan. Boleh nggak saya ulang lagi nih? Gampangnya begini, nggak mungkin jadi dewasa, nggak mungkin bisa kuat, nggak mungkin bisa bertahan sampai akhir, nggak mungkin bisa bernyanyi selidiki hatiku Tuhan. Ujilah aku kalau kita nggak pernah ngalamin atau mengizinkan Tuhan memproses hidup kita lewat penderitaan, lewat suffering. Bukankah di bulan yang sama, sebagai orang Kristen kita juga punya kesempatan momen dalam kerendahan hati mengingat kemenangan total yang Dia lakukan di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib lah dunia dikalahkan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya di sepanjang 2022 ini. Bahkan kita juga nggak tahu nih apa yang terjadi di akhir dari hari ini kita hidup. Semuanya adalah misteri dan tentunya adalah kehendak keinginan Tuhan yang maha kuasa. Kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak pernah ada yang kebetulan. Dialah yang mengizinkan, Dialah yang memberikan seluruh kehidupan ini bagi kita. Jadi bicara penderitaan atau derita atau kesusahan atau apapun yang lagi kita tanggung, lagi kita tahan, sebenarnya Tuhan mengetahui semuanya. Dan boleh sih dengan penuh keyakinan saya katakan, Tuhan sanggup mengubahkan semuanya. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Tapi kita perlu paham sebagai orang percaya, karena tadi saya bilang, penderitaan atau suffering itu menjadi salah satu alat terbaik. Alat yang paling murni, paling esensial, powerful untuk membuat kita menjadi dewasa. Bahkan nih, dengar baik nih, bisa hidup menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Ada banyak kan, kita kalau kita jujur nih, di area hidup kita bahkan setiap hari ada banyak hal yang perlu kita tanggung, perlu kita tahan. Kadang-kadang peperangan rohani kecil. Ya iyalah, gimana mau bisa menang peperangan rohani besar? Atau gini deh, gimana bisa menang atas hal-hal yang besar kalau kita nggak belajar menang lebih dulu dari hal yang kecil sepele every day di kehidupan kita. Dari dosa-dosa yang mungkin mengancam, memata-matai, membayangi kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa menang atas dosa-dosa kecil atau gini, hal-hal yang kecil yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, kita akan sulit mengalahkan yang besar. Jadi memang kata penderitaan, derita, dira, menanggung, menahan, harusnya tanpa kita sadar tuh harus bisa menjadi kesukaan, kebanggaan buat kita. Karena kita tahu, lewat itu semua kita justru sedang berjalan maju, forward living, bergerak ke depan. Karena kita tahu kita hidup bersama Tuhan, bukan tanpa tujuan. Bersama Tuhan kita hidup punya visi, punya tujuan. Dan salah satu jalan yang terbaik untuk sampai ke seberang, sampai ke tujuan adalah hidup serupa dan segambar dengan Dia. Dan itu yang Yesus lakukan di ujung kemuliaan. Melewati kematian, melewati penderitaan. Penderitaan itu seringkali di kehidupan kita tentunya bisa kita rasakan secara jasmani, karena penderitaan bisa menjadi sebuah proses yang berdampak secara jasmani, bisa juga secara lahir atau juga batin. Tapi tahukah bahwa keberadaan, keutuhan kita sebagai manusia juga bisa menentukan intensitas dari penderitaan yang sedang terjadi. Kita sendiri juga punya peranan penting dari intensitas, volume. Bagaimana kita bisa menahan, menanggung berat kecilnya masalah penderitaan. Karena belum tentu apa yang kita anggap penderitaan besar buat kita belum tentu besar buat orang lain.
Bisa juga penderitaan, kesusahan, hal-hal yang kita tanggung, kita tahan mungkin kelihatannya kecil, mudah. Tapi belum tentu kecil dan mudah bagi orang lain. Semua kita punya keunikan. Perbedaan bagaimana kita melihat, mengatasi penderitaan. Tapi minggu ini kita perlu belajar beberapa hal dasar. Bicara penderitaan bagi kita orang percaya, orang Kristen. Kalau kita bicara topik bahkan saat momen di mana kita ada dalam kesusahan, ada dalam masalah, ada dalam penderitaan, ada hal-hal yang kita perlu tanggung, ada hal yang kita perlu tahan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara 3 perbedaan penderitaan yang perlu kita ketahui di kehidupan kita supaya kita bisa menerima, memahami, melihat, merespon, menyikapinya seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga penderitaan tidak membawa Anda diam, statis, apalagi penderitaan membawa Anda mundur ke belakang. Jangan sampai. Karena penderitaan harus kita percaya menjadi alat, menjadi cara, menjadi momen, proses, progres benar buat kita. Forward living, maju melangkah ke depan, ke dalam rencana tujuannya Tuhan bagi kita, indah pada waktunya. Jadi kita perlu paham nih. Jadi minggu ini saya mau bagi 3 perbedaan penderitaan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita perlu tahu. Yang pertama nih, kita bisa menderita karena berbuat salah. Setuju dong? Ya gimana ya? Kan nggak mungkin juga kalau Anda bilang saya menderita karena saya di penjara, karena saya disidik, karena saya ditangkap, karena saya mau jadi crazy rich. Hari-hari ini lagi demam kan. Semua ingin menjadi crazy rich. Melabeli crazy rich-nya dari daerahnya masing-masing. Nggak ada yang salah untuk menjadi kaya. Nggak ada yang salah untuk menjadi hebat. Asal caranya benar. Caranya tidak merugikan orang lain. Tidak merusak sistem. Tidak menghancurkan karakter. Dan tidak menyakiti orang lain. Selama proses benar, Anda boleh achieve, Anda boleh mendapatkan, meraih apapun yang Anda inginkan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi jangan hidup dengan cara yang salah, dengan jalan pintas. Of course, segala sesuatu yang tidak benar, apalagi berbuat salah, dengan sengaja melakukan pelanggaran, baik kriminal, pidana, perdata, apapun itu namanya, selalu ada konsekuensinya. Dan seringkali semua konsekuensi dari keburukan, dari kejahatan, kesalahan, pasti mendatangkan satu beban yang perlu ditanggung, yang perlu ditahan, bahkan menjadi derita. Kadang-kadang bukan untuk orang yang berbuat salah, tapi bisa berdampak kesedihan, kekecewaan. Ada yang terluka, orang lain tersakiti oleh karena perbuatan salah kita. So, penderitaan itu juga harus kita sadari ternyata ada perbedaannya. Nah, yang pertama adalah kita bisa menderita karena berbuat salah. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Itu juga yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 12. Kalau bicara soal overlook secara keseluruhan tentang penderitaan bagi kita orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 12 bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebagai ujian, tuh kan, ujian. Jadi menjadi proses jalan alat yang baik sebenarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itulah kenapa judul perikop dari 1 Petrus 4 adalah menderita sebagai orang Kristen. Nah, ayat ini menjadi overlook. Jadi sudut pandang keseluruhan kata derita bagi orang percaya. Bahwa bukan keburukan, bukan kekacauan bagi kehidupan kita orang percaya sebenarnya. Jika kita bisa melihat, mengetahui perbedaan-perbedaan dari penderitaan yang ada di dunia ini bagi kita orang percaya. Makanya yang pertama nih, tadi kita bisa menderita karena berbuat salah, ya harus memang menanggung, itu menjadi tanggung jawab. Kan tadi Alkitab bilang, makanya lebih baik sih sebenarnya
Yang benar, menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 4 ayat 15 juga bilang apa? Nih, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Jangan katanya, apalagi menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Setuju kan? Benar, kita harus hindari. Gak salah menderita, gak salah menanggung sesuatu, gak salah menahan sesuatu. Tapi lebih baik semua itu terjadi karena berbuat baik, bukan karena berbuat jahat. 1 Petrus 2 ayat 20 bilang apa? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ayo. Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, dahsyat nih. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Haleluya. Saya ingin katakan bahwa saudara, Anda bukan orang yang aneh. Kalau Anda tidak ikut-ikutan tren atau apapun lah yang sebenarnya bisa membuat Anda menyakiti hati Tuhan dan jauh dari kasih-Nya. Enggak, Anda enggak orang yang aneh, atau Anda enggak perlu merasa ketinggalan zaman. Karena gini, justru menjadi piala rewarding buat kita. Semakin zaman maju, tahun bertambah, kita tetap hidup dalam terang firman Tuhan. Sebuah kehormatan yang perlu kita rayakan every day. Kalau kita day by day, kita bisa akhiri karena kita tahu kita tidak melanggar, tidak menyakiti hati Tuhan, tapi kita bertahan menanggung yang benar, yang sesuai. Walaupun dunia tidak memberi penghargaan atau perayaan buat kehidupan kita sehari-hari yang kelihatannya berbeda sama orang lain. Yes, kekristenan atau Christianity memang gak bicara tentang hidup harus sama seperti yang lain. Tapi kita harus bisa hidup sama seperti teladan Yesus Kristus, seperti apa yang Dia telah teladani di firman-Nya. Jadi, apa dong solusinya? Kalau kita tahu bahwa kita bisa menderita karena berbuat salah. Dan mungkin hari ini Tuhan berbicara firman ini bagi saudara. Saudara baru sadar mungkin hari ini sebenarnya saudara ada di momen saudara menanggung beban, menanggung tanggung jawab, menanggung resiko oleh karena ada sesuatu yang salah, yang buruk, yang tidak benar, yang sudah saudara lakukan. Dan akhirnya saudara ada di status kondisi momen saudara berkata, saya lagi menderita banget, saya lagi sakit banget, secara lahir, secara jasmani, secara tubuh bahkan batin. Jangan khawatir, firman Tuhan tidak kebetulan hadir hari ini di ibadah online bagi saudara, khususnya di bulan April ini. Saudara punya solusi. Dan saya percaya solusinya adalah bukan bagaimana Anda menjadi sempurna hari ini, menjadi suci dan mulia hari ini. Solusinya dari Tuhan. Dan sangat mudah untuk kita sama-sama bisa lakukan adalah pertobatan. Mengaku dosa. Meminta maaf kepada Tuhan Yesus. Dan berjanji dengan segenap hati dan tulus. Bahwa kita mau punya kehidupan yang lebih baik. Kita mau memperbaiki kekurangan, bahkan pelanggaran-pelanggaran kita bisa tidak dan mau untuk tidak lakukan lagi. Tapi memilih untuk hidup dengan cara dan jalan yang benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita ketahui dalam perbedaan tentang penderitaan. Yang kedua nih, kita bisa menderita karena berbuat benar. Kalau tadi kan kita bisa menderita karena berbuat salah. Ya sekarang kita bisa menderita karena berbuat benar. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata apa? Ayo, Alkitab bilang begini, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Yang tadi dikatakan, udah saudara dengar. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ingat gak Yusuf waktu difitnah oleh istri Potifar, right? Dia mengalami banyak kesusahan. Dia menderita, tapi bukan karena dia jahat. Bukan karena dia ingin merusak hubungan. Bukan karena dia mau mengkhianati tanggung jawab, mengkhianati kepercayaan. Definitely no. Dia justru dikhianati, difitnah, dipenjara, dihukum karena berbuat benar. Mempertahankan kekudusan. Mempertahankan karakter, prinsip. Dia mempertahankan sebuah momen kehidupan yang harusnya ada di rumah tangga. Dia nggak kacaukan.
Dia justru mau mempertahankan kehormatan. Tapi yang terjadi sebaliknya, dia difitnah oleh istri Potifar. Potifar percaya, memberikan hukuman di penjara. Kesusahan demi kesusahan, tapi ternyata itu menjadi jalan, menjadi proses. Dia dibentuk, dia didewasakan sampai ternyata rencana Tuhan buat Yusuf bukan hanya di penjara lewat istri Potifar, lewat fitnahan. Karena rencana Tuhan yang utuh adalah pada akhirnya dia menjadi pemimpin yang punya kemampuan memimpin dengan baik. Dan ternyata Tuhan tahu itu harus melewati sebuah proses yang tidak mudah. Dan Yusuf melewati proses dalam penderitaan. Lewat suffering. Ingat nggak? Sadrak, Mesak, dan Abednego dikira nggak patuh sama perintah Raja Nebukadnezar. Tahu nggak diapain? Diceburin ke dapur api. Tapi selamat oleh karena mujizat kuasa pertolongan Tuhan. Tapi hukuman dialami, hukuman diterima, diputuskan. Bukan karena mereka jahat, bukan mereka karena berkhianat. No, karena mereka bertahan. Berbuat di dalam kebenaran. Bagi keluarga FLC, hari ini, kalau Anda merasa ada dalam situasi yang Anda rasa dunia, pekerjaan, support system kehidupan kita tidak berpihak kepada kita, alias saudara sedang katakan, aku lagi menderita, aku lagi susah, lagi nggak gampang musim hidupnya. Tapi aku sebenarnya nggak ada kekacauan aku buat. Aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, aku ikut komsel, aku hidupnya bener loh, aku melayani bahkan. Tapi why? Saya ingin katakan, don't say why, jangan mengeluh kenapa. Justru bersyukurlah. Why? Kenapa? Karena di depan gak lama lagi, the best is yet to come. The best is yet to come. Lebih baik menderita oleh karena berbuat baik. Jadi responnya apa dong nih? Responnya bagi Anda yang ada di situasi ini. Tetap setia, tetap bertahan, dan menantikan lawatan Tuhan yang tidak akan terlambat datang di hidup Anda. Pesan saya, jika semua itu terjadi, siap-siap merayakan dan memberi kesaksian hidup yang terbaik dari Anda untuk memuliakan nama Tuhan dan membagikan kepada semua orang bahwa Anda punya kehidupan sampai hari ini oleh karena pertolongan, penyertaan, dan pembelaan dari Tuhan Yesus. So, stay faithful, stay believe, and be blessed. That's the response. Itu yang kita perlu miliki kalau Anda katakan, aku susah loh, aku gak gampang hidupnya, musimnya lagi gak enak, aku lagi menderita loh. Tapi kayaknya udah baik, udah melayani, udah semuanya. Keep going, keep doing it, tetap lakuin aja udah. Itu udah bener. Sabar. Makanya stay in your small groups, stay in your local church. Supaya apa? Stay di gereja lokal Anda. Supaya Anda semakin dikonfirmasi. Diingetin terus bahwa Anda ada di jalan yang benar. Anda bisa melihat bukan hanya Anda yang seperti Anda sendirian. Ada orang-orang lain juga yang situasinya sama seperti Anda. Anda bisa mengalami banyak konfirmasi. Supaya Anda nggak terpengaruh. Nggak kejebak tipu daya iblis. Sehingga Anda mengganti rute. Mengubah jalan. No, please stay in your lane. Tetap di jalan Anda. Stay in your path. Anda nggak jalannya salah. Anda bagus justru. Anda ada dalam proses. Menderita karena berbuat baik. Nah yang ketiga, yang perlu kita pahami yang terakhir adalah perbedaan tentang penderitaan yang perlu kita ketahui adalah begini. Kita bisa menderita karena sebab yang tidak kita ketahui dengan pasti. That is true. Ada banyak kejadian, ada banyak hal yang perlu kita tanggung, kita tahan. Kita bilang, ini momen yang susah, kita lagi menderita karena kita nggak tahu why. Alasannya nggak pasti. Sometimes kita jadi bingung, kenapa ya bisa begini. But it could happen. Itu bisa terjadi. Bukankah Ayub mengalaminya? Orang yang paling saleh gitu loh. Kehilangan everything dari, sudah mau ngomong penderitaan, dialah yang paling buruk kayaknya sebagai manusia punya pengalaman. Secara fisik mengalami, secara jiwa, secara tubuh, secara hubungan, everything. Secara masa depan, he lost everything. Bedanya, nafasnya gak berhenti. Karena kalau kita bicara berhenti, hidup yang berakhir, ya there is no suffering anymore. It's only heaven. Hanya surga untuk kita. Tujuan selanjutnya bagi orang percaya. But Ayub,
ngalamin semuanya oleh sebab yang gak diketahui dengan pasti. Tapi Yesaya 48 ayat 10 bilang apa? Sesungguhnya, wow, wonderful, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Hah? Kayaknya perak udah murni banget, udah shiny banget. Tapi kata Tuhan, aku telah memurnikan engkau, bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Wonderful. Kita dimurnikan. Bukan seperti perak. Tapi yang Tuhan lakukan buat kita. Lebih shiny-nya, lebih mengkilatnya dari perak. Dan itu dilakukan lewat apa? Lewat sebuah ujian yang dilakukan di dalam dapur kesengsaraan. Tidak ada makanan yang keluar di meja untuk dihidangkan. Memberi rasa, citra, energi, gairah untuk dinikmati. Jika makanan itu tidak berasal dari kitchen. Semua makanan itu berasal dari dapur. Looks terrible, smelly. Dapur gak pernah, apalagi namanya orang suka bilang dapur kotor, emang gak pernah enak. Lebih banyak baunya, lebih banyak berantakannya. But all the ingredients, semua ingredients itu di sana. Disatukan, diaduk, dibentuk, dibuat, di-create. Sama halnya dengan saudara dan saya. Kalau Anda ingin melihat 2022, hidup kita bersinar. Nggak mungkin kita nggak ada di dapur kesengsaraan, tapi Tuhan katakan, Tuhan lakukan itu semua untuk memurnikan kita lebih daripada perak. So, Forward Living Church, pandemi ini 2 tahun kita berjalan dan masih terus berjalan. Bukan sesuatu yang buruk. Dan jangan dilihat sebagai suatu kutukan atau keterlambatan kemajuan hidup masa depan saudara. No. Waktu Tuhan yang terbaik. Dan waktu Tuhan tidak pernah salah. Yang perlu saudara miliki dan lakukan adalah, mari sebagai gereja Tuhan, stay unity, stay bersatu. Sebagai gereja lokal, sebagai tubuh Kristus, saling menguatkan, saling melayani, saling mengingatkan, berbicara lantang tentang firman, berbicara sharing lantang tentang testimoni. Supaya kita dipertajam, diasah, sehingga ego, hal-hal yang negatif, iri hati, kedengkian, kepahitan, hal-hal yang mengingini keinginan orang lain, yang gak bisa menerima diri sendiri, bingung dengan identitas diri sendiri, segala sesuatu itu bisa dipulihkan, diperbaharui. Jadi benar-benar kita jalan di kehidupan kita tuh, kita bukan hanya normal, tapi kita bisa connect sebagai satu tubuh Kristus yang sehat, yang dinamis, right? Visi Forward Living Church menjadi manusia yang dinamis, dimaksimalkan kehidupannya, dan bisa mempengaruhi sesama. That's visi, itu visi yang Tuhan berikan buat kita. So, stay dynamic, maximize, maksimalkan segala sesuatu lewat proses yang kita bisa belajar dari kata penderitaan itu sendiri yang selalu menjadi bagian di kehidupan kita setiap hari. Dan akhirnya kita juga bisa jadi teladan dan memberi pengaruh bagi orang lain yang positif, yang baik, lewat kesusahan yang kita tanggung, lewat penderitaan yang kita katakan menjadi beban kehidupan kita. So, stay strong, tetap percaya Tuhan, kasih setianya melimpah. Jika mungkin kita menderita karena berbuat salah, don't worry. Kasih Tuhan tanpa batas. Pada akhirnya, kasihlah yang menutupi segala pelanggaran. Cepat bertobat, lakukan pertobatan, segera datang ke Tuhan di dalam doa, minta maaf kepada Dia, akui dosamu dan katakan, aku tidak mau berbuat dosa ini lagi. Katakan dengan jelas, sejelas-jelasnya, supaya kita ingat bahwa yes, kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Dan akhirnya, waktu kita paham kata atau topik penderitaan ini, kita bisa benar-benar di kehidupan sehari-hari kita. Hidup kita nggak sama lagi, tapi berbeda. Tuhan memberkati. Nah, saya percaya hari ini Anda semua telah menyiapkan, sebagaimana kita tahu setiap minggu pertama di awal bulan, kita akan sama-sama merenungi apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Yesus di atas kayu salib, menderita memberikan tubuhnya bagi kita. Sehingga kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan untuk sudah menyiapkan setiap roti atau makanan kering, juga anggur atau minuman rasa, di mana kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dimanapun Anda berada, saya tidak lupa. Saya bersyukur kalau Anda semua bisa terus dengan setia mengikuti ibadah online di selama pandemik ini. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena situasi keadaan, bahkan kan tadi kita belajar, seringkali diizinkan penderitaan dan kesusahan datang. Tapi semuanya tujuannya untuk kebaikan. Dan saya rasa pandemik yang membuat kita akhirnya kembali beribadah, bahkan sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu ibadah setiap hari Minggu online. Semuanya tentunya diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mau katakan dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa syukur, adalah saat yang baik untuk kita bisa merayakan kembali kebaikan Tuhan. Karena kita bisa hidup sampai hari ini, diluputkan dari segala sesuatu, karena rencana Tuhan di hidup kita belum selesai. Untuk itu gak mungkin kita hidup, apalagi beribadah sendiri-sendiri dan berpisah. Gereja adalah menjadi bagian momen bagi kita untuk bisa berkumpul sebagai sesama tubuh Kristus. Bangunannya apa? Dalam kesempatan ini saya mengundang semua keluarga FLC. Yuk hadir kembali di ibadah onsite yang dilakukan di Soho Capital, juga di Karawaci setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tentu dengan prokes, karena jangan sampai akhirnya kita lupa esensi kehidupan kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Dan kita mulai berpikir kita bisa jalan sendirian. No, of course Anda bisa jalan sendirian, bersama tetap, dan Anda yakin ada Tuhan menyertai Anda. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita diciptakan bukan untuk sendirian. Memang kita harus berkumpul sebagai sesama tubuh Kristus. Itulah perintah yang dia katakan, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi marilah engkau saling mendoakan, menasihati, mengingatkan,
menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi saya undang Anda jangan takut. Kita ke mall bisa, kemana-mana kita bisa. Tentu dengan prokes, dengan penuh kehati-hatian. Tapi ini sebenarnya ujian-ujian lagi dalam dimensi waktu yang berbeda buat kita. So, yuk sama-sama kita ibadah lagi, tatap muka dan onsite. TFLC jam 10 pagi, Soho Capital dan Karawaci. Saya ajak saudara semua yuk arahkan setiap roti dengan tangan kanan di atas kepala. Kita percapai di tangan kanan kita, lalu tubuhnya yang terpecah-pecah, pengorbanannya sudah sempurna. Di atas kayu salib dunia udah dikalahkan waktu kita menerima. Dan kita percaya bahwa roti adalah tubuhnya yang terpecah-pecah buat kita hari ini. Terima yakin dengan iman. Saya berdoa di dalam nama Yesus dimanapun Anda berada. Dengar baik, hidupmu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi dengar baik dimanapun Anda berada. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kalau engkau katakan ada di dalam engkau, bersama dengan engkau, dalam nama Yesus sudah dilepaskan. Hidupmu adalah milik Kristus. Segala rencana kehendaknya terus digenapi, dibuat atas hidupmu. Karyanya semakin dinyatakan. Terus berjalan dengan iman dan muliakanlah Dia. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dalam persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Apa yang di tangan kanan kita adalah darahnya yang tercurah oleh bilur-bilur darah Yesus hidup kita hari ini. Kita yang ada di ibadah online hari ini, hidupmu dengar baik, disucikan, dikuduskan, diberi pendamaian, dan yakinlah semua kita terima pengampunan dosa. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran kita dan tidak mengingatnya lagi. Maka bulan April ini berjalanlah dengan layak, dengan bangga, dengan penuh hormat. Hiduplah dalam terang firman Tuhan. Milikilah sense kepekaan tentang kata penderitaan, supaya kita bisa terus membedakan, semakin membedakan. Dan biarlah hidup kita terus setia sampai akhir di dalam Yesus. Dengarlah firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru ini dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan ambil waktu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Yes, berterima kasih, dan berterima kasih. Haleluya. Dan saya berdoa, saya mengangkat tangan saya. Dimanapun Anda menyaksikan ibadah online ini, saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi. Anda yang sakit sudah disembuhkan. Ya, letakkan setiap tangan kanan Anda di dada Anda. Kalau Anda memiliki lebih dari satu penyakit, kalau ada satu penyakit yang secara khusus Anda ingin terjadi pemulihan di bagian tubuh Anda yang sakit, letakkan di sana. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, terima dengan iman hari ini 3 April 2022. Sudah disembuhkan. Ya, hari ini terima dalam nama Yesus, hidupmu dilepaskan dari setiap keterikatan, dari setiap bentuk kejahatan, kegelapan dosa. Ya, Anda akan punya kehidupan tidak sama lagi. Tuhan melakukan dan berbuat cara-cara yang luar biasa yang Anda bisa mengerti, Anda bisa alami, dan Anda ada bisa di sana di mana Anda hidup dalam terang, dalam keberanian, di dalam iman, forward living, bergerak maju, mengalami terobosan karena Anda tahu Tuhan ada bersama dengan Anda, ada di depan Anda, ada di belakang Anda, dan kita mau terus setia, taat, nurut, dan mau berkorban, suffer, menderita bagi kemuliaannya. Diberkati hidup Anda hari ini, diberkati hidup Anda untuk selama-lamanya. Tidak lupa saya berterima kasih untuk semua keluarga FLC yang dengan sangat-sangat setia mensupport, membantu kerendahan hati, bermurah hati. Lewat setiap pemberian ketaatan, Anda menabur, memberi persembahan,
ucapan syukur, buah sulung, diakonia, setiap perpuluhan Anda kembalikan bagi kemuliaan Tuhan lewat gereja lokal, lewat kehidupan operasional gereja FLC, yaitu gereja Anda semua. Saya memberi, Anda juga memberi, kita sama-sama memberi, kita sama-sama menjaga, kita sama-sama melindungi, kita sama-sama memiliki, karena inilah gereja yang Tuhan titipkan di hidup Anda. It's not about the name, it's not about the building atau alat-alatnya. Tapi gereja Forward Living Church mewakili representatif dari kehidupan kita semua. Dan hal yang sangat positif untuk kita memberi. Karena kita tahu semuanya adalah milik Tuhan. Justru kita diberi tanggung jawab untuk bisa memberi respon dari setiap titipannya. Kita gak mau jahat, kita gak mau curang, kita gak mau mencuri. Atau itu karena kita tahu kita memberi gak pernah jadi miskin. Kadang-kadang kita foya-foya, kadang-kadang kita berlebihan, kita juga tahu masih ada hal yang kita dengan bangga kita miliki. Pada semuanya milik Tuhan, bisa berubah sekejap mata. Kebayang gak kalau bisa berkorban, menderita karena kita memberi demi kebaikan bagi kemuliaan Yesus. Gak bakal jadi miskin, Anda akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. So thank you buat Anda yang telah melakukannya dengan cara apapun, lewat bank transfer, lewat online banking. Thank you. Hidup Anda diberkati. Doa kami sepanjang bulan ini, roh kehati-hatian melimpah supaya gak ada yang terpuruk, gak ada yang tertipu oleh tipu daya si jahat. Tapi kita selalu melibatkan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam setiap pengelolaan keuangan, karir, nafkah hidup, dan profesi kita. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Thank you. Bagikan ibadah online ini kepada keluarga, kepada teman-teman supaya bisa tahu bahwa kita ada hari ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupan mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan. Amin. Have a blessed Sunday. Stay strong, stay healthy. God bless you. Kekuatan lawan